Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Rapika Deseptia dari PKBM Go Digital. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yang berjudul Musuh dalam Selimut. Kita tidak berbicara tentang musuh dari luar negeri, melainkan kita mengenali tantangan dan hambatan internal yang ada di dalam negeri kita sendiri atau NKRI. Realita di sekitar kita. Mari kita lihat di lingkungan sekitar kita, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Kita sering mendengar berita tentang kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi, atau warga yang kesulitan secara ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah masalah perut atau ekonomi ada hubungannya dengan keamanan negara? Mari kita bahas. Tantangan PS hambatan. Penting bagi kita untuk membedakan dua istilah ini. Tantangan internal adalah kondisi nyata yang berasal dari dalam negeri yang harus kita hadapi dan selesaikan bersama. Tantangan ini bersifat situasi atau keadaan yang menguji kemampuan bangsa. Yang kedua adalah hambatan. Hambatan ini adalah sikap, mental, atau kebiasaan buruk dari dalam diri warga yang menahan laju kemajuan. Hambatan ini murni berasal dari kelemahan karakter manusianya, seperti kemiskinan struktural, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran di daerah, sifat malas berusaha, korupsi kecil-kecilan atau pungli, dan kurangnya kedisiplinan warga. Itu adalah tantangan internal dan hambatan internal. Jadi teman-teman sejauh ini apakah teman-teman paham apa itu tantangan internal dan hambatan internal? Kaitan ekonomi dan keamanan. Ada istilah perut lapar, mudah marah. Ketika kondisi ekonomi sulit, masyarakat menjadi sangat rentan diprovokasi. Ketidakpuasan ekonomi seringkali menjadi akar dari tawuran, gesekan antar warga, dan penyebaran berita hoaks. Jadi menjaga keamanan bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi juga memastikan kesejahteraan warganya di lingkungan sekitar kita. Tiga hambatan karakter warga. Apakah teman-teman ada yang tahu tiga hambatan karakter warga tersebut apa saja? Ini ada tiga penyakit karakter yang sangat menghambat kita. Yang pertama itu sifat malas, yang kedua itu korupsi kecil, dan yang ketiga adalah tidak disiplin. Yang pertama sifat malas. Sifat malas ini kita ingin hasil yang instan tanpa adanya proses. Sedangkan banyak orang-orang yang sukses di luar sana itu melakukan proses yang dari nol sampai dia berhasil. Berarti dia melalui kegagalan, lalu dia bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi sampai ia sukses. Sementara sifat malas ini menjadikan kita miskin. Yang kedua adalah korupsi kecil. Ini mencari celah keuntungan pribadi atau pungli dan merusak hak orang lain. Kita harus menghindari ini. Yang ketiga adalah tidak disiplin. Tidak disiplin ini adalah sikap apatis terhadap aturan seperti membuang sampah sembarangan atau tidak mau melakukan siskamding. Jadi teman-teman, kita harus menghindari tiga hambatan karakter warga ini. Kasus 1, apatis dan tidak disiplin. Hal kecil dampaknya besar. Pernahkah teman-teman melihat warga yang enggan ikut gotong royong, atau absen ronda malam, atau membuang sampah ke sungai? Ketidakdisiplinan ini adalah bentuk hambatan internal. Saat ini warga apatis terhadap lingkungannya sendiri. Pertahanan wilayah tersebut menjadi rapuh dan mudah disusupi masalah sosial seperti narkoba atau pencurian. Kasus 2, bibit korupsi di warga. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pejabat tinggi ya teman-teman. Korupsi kecil-kecilan di tingkat warga juga merupakan ancaman nyata bagi mental bangsa kita. Contoh di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama itu pungutan liar atau pungli di persimpangan jalan atau parkir ilegal.
Yang kedua, sogokan kecil untuk mempercepat urusan administrasi seperti KTP atau bansos. Yang ketiga adalah pemotongan antrian karena merasa punya kenalan. Ini merupakan sikap penghambat keadilan sosial dan merusak kepercayaan antar warga. Ingat sebuah refleksi kebangsaan. Musuh terbesar kita bukanlah penjajah dari luar, melainkan kebodohan, kemalasan, dan perpecahan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, jika kita biarkan, maka konflik sosial akan meledak, kriminalitas akan naik, dan pembangunan akan mandek karena fasilitas umum dirusak oleh warganya sendiri. Dampak dibiarkannya musuh dalam selimut. Yang pertama itu konflik sosial, seperti kemiskinan dan hoaks mudah memicu bentrok antar kelompok warga. Yang kedua, kriminalitas naik. Perut lapar dan sifat malas memicu jalan pintas seperti pencurian dan penipuan. Dan yang ketiga adalah pembangunan mandek akibat korupsi kecil dan fasilitas yang dirusak warga membuat kampung tidak maju. Itu merupakan dampak dibiarkannya musuh dalam selimut. Untuk itulah kita harus memberantas musuh dalam selimut tersebut. Sejauh ini apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom bawah atau kita bahas di WhatsApp grup. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.